Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irfan Irwandana, NIM 1914320. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penilaian saya yang berjudul Optimalisasi Unjuk Kerja High Pressure Water Heater 8A PLTU PT Python Operation and Maintenance Indonesia. Jadi outline-nya, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada hasil penelitian, yang keempat ada pembahasan, yang kelima ada simpulan. Baik, yang pertama pendahuluan. Jadi proses produksi energi listrik di PLTU Paiton dalam sistem pembangkit ditunjang oleh peralatan utamanya. Proses produksi dimulai dari masuknya air pengisi boiler yang sudah diolah dari air laut menjadi air umpan boiler di SWRO atau Seawater Receiver Osmosis Plant, yang selanjutnya akan melalui low pressure water heater, deaerator, dan high pressure water heater. Selanjutnya, air dipanaskan di dalam boiler sampai menjadi uap kering pada tekanan 183 bar dan suhu 537 derajat Celcius untuk menggerakkan sudut-sudut turbin dan generator sehingga menghasilkan energi listrik. High pressure water heater digunakan untuk memanaskan air sebelum masuk ke economizer yang memanfaatkan panas dari hasil ekstraksi high pressure turbin. High pressure water heater yang terdapat di PT POMI merupakan salah satu contoh alat penukar panas heat exchanger tipe Shell and Tube. High pressure water heater yang terdapat di PT POMI pada unit 7 mengalami penurunan efisiensi dari awal beroperasi sebesar 97% ke 83,667% saat ini, sehingga pertukaran panas yang terjadi di dalam high pressure water heater kurang maksimal. Selanjutnya, ini metode yang saya lakukan pada penelitian ini. Yang pertama itu ada start, selanjutnya dilakukan studi lapangan dan literasi, selanjutnya dilakukan observasi dan dokumentasi, dan internet dan buku literatur, selanjutnya melakukan pengumpulan data, selanjutnya melakukan evaluasi. Setelah diketahui evaluasi, kita melakukan optimalisasi. Setelah diketahui nilai optimalisasi, kita melakukan kesimpulan, dan yang terakhir selesai. Selanjutnya hasil penelitian yang yaitu di sini terdapat data operasi yang mencakupi ada aliran massa, temperatur, entalpi, spesifik heat, dan tekanan. Selanjutnya di sini terdapat data desain yang mencakup tube. Tube itu ada jumlah pas, ada outside diameter, ada inside diameter, ada BWG, tube length, tube pitch, clearance, dan NL. Selanjutnya di sini juga ada di bagian shell, yaitu ada jumlah pas dan inside diameter. Selanjutnya di sini ada data spesifikasi bevel. Jadi di heat exchanger ini terdapat 3 zona, yaitu ada di superheating, condensing, dan subcooling. Jadi di sini data spesifikasi bevel mencakup surface area, bevel spacing, dan jumlah bevel pada masing-masing zona. Selanjutnya hasil penelitian, yang pertama itu ada analisa laju perpindahan panas. Kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan rumus berikut, Q sama dengan M kali C kali delta T. Sehingga dapat diketahui pada sisi tube nilai perpindahan panas sebesar 121075374,8 BTU per hour. Pada sisi shell, yang pertama itu pada zona di superheating senilai 18834383,6 BTU per hour. Pada zona condensing 100794187,6 BTU per hour, dan pada zona subcooling sebesar 5589844,5 BTU per hour. Selanjutnya, perhitungan permintaan panas dengan metode LMTD. Dapat diketahui metode LMTD dapat diketahui dengan rumus berikut, sehingga dapat diketahui pada zona di superheating senilai 43,33 derajat Fahrenheit, pada zona condensing senilai 17,93 derajat Fahrenheit, pada zona subcooling senilai 23,8 Fahrenheit. Selanjutnya perhitungan panas pada tube and shell. Diketahui rumus HO sama dengan NU kali K per D, sehingga dapat diketahui pada sisi tube
senilai 7127,639 BTU per feet kuadrat derajat Fahrenheit. Pada sisi sel, yang pertama pada zona di superheating yaitu 312,266 BTU per feet square derajat Fahrenheit. Pada zona condensing 36,25 BTU per feet square derajat Fahrenheit, dan pada zona subcooling 7369,431 BTU per feet square derajat Fahrenheit. Setelah itu, untuk mencari overall heat transfer coefficient pada masing-masing zona menggunakan rumus berikut, sehingga dapat diketahui pada zona di superheating senilai 209,385 BTU per hour feet kuadrat, pada zona condensing 19,615 BTU per hour feet kuadrat, dan pada zona subcooling 585,078 BTU per hour feet kuadrat. Yang ketiga, kita mencari pressure drop. Yang pertama itu pada sisi tube. Pada sisi tube terdapat pressure drop mayor dan pressure drop minor yang dapat diketahui dengan rumus berikut, sehingga untuk total pressure drop pada sisi tube yaitu pressure drop mayor ditambah dengan pressure drop minor, sehingga nilai pressure drop minor diketahui 13,506 PSI dan pressure drop mayor senilai 28,542 PSI. Sehingga pressure drop total pada sisi tube sebesar 42,048 PSI. Selanjutnya pressure drop pada sisi shell, yaitu kita dapat ketahui dengan kedua rumus berikut. Tergantung zona yang terdapat di sel. Jadi jumlah pressure drop pada sisi shell yaitu penjumlahan dari pressure drop dari zona di superheating, pressure drop pada zona condensing, dan pada zona subcooling. Diketahui pressure drop pada zona di superheating yaitu 17,978, pada zona condensing sebesar 4,295, dan pada zona subcooling sebesar 5,785 PSI. Sehingga total pressure drop pada sisi sel sebesar 28,085 PSI. Yang keempat, perhitungan unjuk kerja. Yang pertama, kita harus mencari clean overall coefficient, yaitu UC dapat diketahui dengan rumus berikut, sehingga kita dapat mengetahui pada zona di superheating sebesar 293,774, pada zona condensing 35,986, dan pada zona subcooling 2964,97. Jadi dalam analisa clean overall coefficient pada high pressure heater itu juga terdapat perhitungan weighted clean overall coefficient dengan rumus berikut, sehingga kita ketahui weighted clean overall coefficient sebesar 221,539. Selanjutnya kita mencari dirt overall coefficient atau UD dengan rumus berikut, sehingga nilai dirt overall coefficient dapat diketahui sebesar 110,441. Selanjutnya kita mencari falling factor atau RD dengan rumus berikut, dan dapat kita ketahui falling factor senilai 0,00454. Selanjutnya kita mencari rasio kapasitas panas dengan rumus berikut, sehingga didapatkan nilai kapasitas panas pada sisi sel yaitu sebesar 619374,74 BTU per hour derajat Fahrenheit, dan pada sisi tube yaitu sebesar 2648.192,8 BTU per hour derajat Fahrenheit, sehingga didapatkan rasio kapasitas panas yaitu sebesar 0,233. Selanjutnya, kita mencari nilai NTU atau number of transfer unit dengan rumus berikut, sehingga dapat diketahui nilainya sebesar 2,902. Setelah itu, kita dapat mengetahui nilai efektivitas dari high pressure water heater ini dengan rumus berikut, sehingga dapat kita ketahui nilai efektivitasnya sebesar 83,667 derajat Fahrenheit. Nilai efektivitasnya sebesar 83,667%.
Selanjutnya pembahasan. Kita masuk setelah melakukan evaluasi, kita melakukan optimalisasi unjuk kerja. Jadi setelah dilakukan perhitungan tentang analisis performa high pressure heater 8A, didapatkan nilai efektivitas alat sebesar 83,667% dan memiliki faktor kekotoran atau fouling factor tadi sebesar 0,00454. Setelah diketahui nilai efektivitasnya dan besaran faktor kekotorannya yang telah melewati batas yang ditentukan, yaitu sebesar 0,001, maka penulis melakukan percobaan optimalisasi untuk menaikkan nilai efektivitas pada alat tersebut dengan cara mengubah temperatur keluar pada bagian sel dan juga temperatur keluar pada bagian tub, agar faktor pengotor bisa lebih kecil dan nilai efektivitas dapat lebih besar karena telah dilakukan cleaning atau pembersihan pada bagian permukaan tub. Perbandingan data hasil perhitungan sebelum dilakukan optimalisasi dan setelah dilakukan optimalisasi, yaitu, nah di sini ditunjukkan tabel perbandingan sebelum dan sesudah optimalisasi. Jadi dari suhu outlet cell sebelumnya itu 493,16. Setelah dilakukan optimalisasi sebesar 476,3 derajat Fahrenheit, untuk suhu outlet pada tube sebelumnya 520,7. Setelah dilakukan optimalisasi senilai 526 derajat Fahrenheit. Sehingga nilai fouling factor sebelumnya itu 0,00454 dan setelah dilakukan optimalisasi senilai 0,00000566. Jadi setelah dilakukan perhitungan yang sama seperti mencari nilai efektivitas tadi, dapat diketahui nilai efektivitas sebelum dilakukan optimalisasi itu kan tadi sebesar 83,667%. Jadi setelah dilakukan optimalisasi itu sebesar 88,087%. Kesimpulannya, dari hasil perhitungan analisis tentang unjuk kerja alat high pressure heater 8A dapat diketahui nilai efektivitasnya sebesar 83,667% dan didapatkan nilai faktor kekotoran sebesar 0,004541. Kondisi operasi sekarang sudah melebihi dari batas fouling factor yang ditentukan, yaitu 0,001 yang menandakan high pressure heater 8A beroperasi dengan kondisi kotor. Jika beroperasi dengan keadaan yang lebih bersih, maka nilai efektivitas high pressure heater 8A dapat lebih baik sebesar 88,087% dan memiliki faktor kekotoran yang lebih kecil sebesar 0,00000566. Sehingga diperlukan maintenance dengan pembersihan atau cleaning pada high pressure heater 8A untuk kondisi operasi yang lebih baik. Sekian pemaparan hasil penilaian saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.